Hello, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas terkait dengan saham yang salah harga, yang masih memiliki equity serta NPM yang paling besar di sektornya ya teman-teman. Kemudian memiliki VBP di bawah 1 kali, dan PBP-nya ini termasuk yang paling rendah dibandingkan saham-saham yang dalam satu sektor yang ada di saham tersebut. Kemudian memiliki probability 100%, di mana pada bulan September itu probability-nya masih 100% mengalami kenaikan. Apakah di tahun 2023 ini saham ini akan mengalami kenaikan, serta probability di bulan Desember itu juga histori sebelumnya masih bergerak hijau atau mayoritas mengalami kenaikan. Oke, untuk sebelum lanjut, silakan teman-teman di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu. Serta video ini bukan ajakan untuk membeli saham yang saya sampaikan, melainkan hanya sebuah edukasi semata. Oke, langsung saja. Saham yang saya maksud di sini adalah yaitu saham Adaro, yaitu PT Adaro Energi Tbk, di mana PT Adaro Energi Tbk ini merupakan saham yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Saham Adaro atau Adaro Energi Indonesia ini merupakan saham yang untuk saat ini masih memiliki sentimen-sentimen atau informasi-informasi positif terkait dengan kinerja perusahaannya, di mana informasi terakhir itu saham Adaro ini masih mampu mencetak laba itu sebesar 6,73 triliun di kuartal 1 tahun 2023, sehingga dari informasi yang dimiliki oleh saham Adaro ini masih memiliki sentimen kinerja yang cukup baik di awal tahun 2023. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi harga dan pergerakan harga saham dari saham Adaro, kita ketahui bahwa untuk saat ini per 1 September 2023, harga penerapan pasar itu harga sahamnya itu di kisaran harga Rp2.680 per lembar sahamnya, di mana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir harga saham ini sudah naik sebesar 54,91%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari laporan pendapatan dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2022, karena di tahun 2023 untuk laporan tahunnya itu belum keluar, nanti kita bisa lihat dari kuartal per kuartalnya. Kemudian di tahun 2022 itu mengalami pendapatan itu meningkat sebesar 102,93% dibandingkan tahun 2021. Jadi kinerja tahun 2022 ini sangat cemerlang. Nah, untuk melihat kinerja di tahun 2023 tahun berjalan, kita bisa lihat dari laporan pendapatan per kuartal. Kita ketahui bahwa dari kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun 2023 itu mengalami penurunan, di mana pada kuartal kedua tahun 2023 itu pendapatannya malah minus sebesar 29,18%, sehingga laba bersihnya juga mengalami penurunan hampir 50%. Kemudian ketika kita lihat dari kinerja secara keseluruhan dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2020 hingga tahun 2023, secara earning per share-nya di kuartal pertama itu memang secara signifikan di tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang jauh signifikan dibandingkan tahun 2022. Namun di sini di tahun 2023 di kuartal kedua itu mengalami penurunan dibandingkan kuartal kedua di tahun 2022. Ini diakibatkan karena pendapatannya menurun sehingga labanya juga mengalami penurunan. Nah, secara keseluruhan IPS-nya yang paling tinggi itulah di tahun 2022 karena kinerjanya cukup cemerlang. Namun di tahun 2023 IPS-nya itu baru menyentuh 822. Andaikan di kuartal ketiga dan kuartal keempat dari saham Adaro ini di tahun 2023 itu bisa menyentuh di harga 200, maka tidak menutup kemungkinan bahwa IPS-nya itu akan sama dengan tahun 2022, bahkan lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan dividen, saham ini juga sangat rutin membagikan dividen dari tahun ke tahun. Bahkan dalam 1 tahun, 2 tahun terakhir itu membagikan dividen sebanyak 2 kali. Nah, kemudian ketika kita lihat secara fundamental lebih detail, ketika kita ketahui bahwa saham Adaro ini memiliki equity yang cukup besar, yaitu 96,56 triliun, serta memiliki net profit yang masih di atas 10 triliun, yaitu 13,14. Kemudian dividen per share-nya itu adalah sebesar Rp492 per lembar sahamnya, atau setara dengan 18,36%. Nah, kemudian ketika kita dari profitability-nya, kita lihat di sini bahwa net profit margin-nya itu masih cukup tinggi, yaitu 25,12%, serta memiliki DER atau debt equity ratio itu masih di bawah 50%, jadi DER-nya cukup kecil. Nah, kemudian ketika kita melihat dari performa harga dari saham Adaro, kita lihat
satu hari terakhir, satu minggu terakhir, dan satu bulan terakhir, kita ketahui bahwa harga saham ini dalam kurun waktu 3 bulan terakhir itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 19,11%. Namun dalam 1 tahun terakhir harga saham ini mengalami minus 12,99%, dan cukup tinggi ketika harga saham ini kalian stok dari 3 tahun yang lalu, itu harga sahamnya sudah menaik sebesar 150,47%. Nah, kemudian ketika kita bisa lihat juga dari segi probability-nya, di mana kita ketahui bahwa saham Adaro ini memiliki probability pada khususnya di bulan September itu 100% hijau. Artinya di bulan September dari tahun 2019 sampai tahun 2022 yang sudah berlangsung itu harga sahamnya terus mengalami peningkatan dan bahkan meningkat cukup signifikan, pernah di tahun 2021 meningkat sebesar 39,68%. Kemudian apakah di tahun 2023 harga saham ini bisa menyentuh kenaikan yang cukup signifikan, di mana awal bulan September 2023 ini sudah ada tanda positif, yaitu 0,37% mengalami peningkatan, sehingga secara akumulasi totalnya itu 100% masih mengalami kenaikan. Kemudian ketika kita lihat juga sampai dengan akhir tahun, dari setiap tahunnya sampai dengan bulan Desember, itu harga saham Adaro ini mayoritas 50% itu masih mengalami kenaikan atau hijau. Nah, kemudian ketika kita melihat saham Adaro ini memiliki harga yang cukup menarik, yaitu di mana harga sahamnya sekarang itu Rp2.680 per lembar sahamnya, di mana nilai bukunya itu adalah Rp3.018 per lembar saham. Tentunya harga saham ini masih di bawah harga wajar atau di bawah harga nilai bukunya. Nah, untuk melihat apakah harga saham ini merupakan harga saham yang paling murah dan memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan saham-saham lain yang satu sektor, di sini saya akan membandingkan di mana saham Adaro dengan UNTR, kemudian ITMG dan PTBA, di mana saham ini merupakan saham yang satu sektor bergerak di bidang batubara. Yang pertama kita bisa lihat dari segi equity, di mana saham Adaro ini memiliki equity 96,56 triliun, kemudian UNTR equity-nya 71 triliun, kemudian ITMG 26 dan PTBA 18 triliun. Nah, secara equity memang saham Adaro ini memiliki equity yang paling besar dibandingkan saham-saham lainnya. Kemudian ketika kita lihat dari net profit-nya juga cukup besar, di mana 13,14 triliun, dan ini juga menunjukkan bahwa net profit-nya itu paling besar dibandingkan saham batubara lainnya. Kemudian ketika kita lihat secara net profit margin juga NPM-nya itu 25,12%, dan NPM dari Adaro ini jauh lebih besar dibandingkan NPM dari saham-saham sektor batubara lainnya. Yang mendekati itu ada ITMG atau Indo Tambang Raya Megah, namun saham Adaro masih jauh lebih tinggi ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita melihat dari semua kategori ini, dari equity, net profit, kemudian NPM-nya, di mana saham Adaro mendominasi masih jauh lebih besar dibandingkan saham-saham lain di dalam satu sektor yang sama. Namun di sini plus book value ratio-nya itu adalah 0,89 kali. Itu artinya harga sahamnya VBP-nya itu masih di bawah 1 kali. Dibandingkan dengan saham-saham lain yang satu sektor, yaitu NTR itu sudah lebih dari 1 kali atau 1,3, kemudian ITMG 1,2, serta PTBA 1,8. Itu artinya saham Adaro itu masih paling rendah atau paling murah dibandingkan saham-saham yang lain. Mengingat di sini adalah secara equity, secara net profit dan net profit marginnya itu bahkan lebih tinggi dibandingkan saham-saham lainnya yang dalam satu sektor. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa di antara sektor batubara, saham Adaro ini adalah saham yang paling murah secara valuasi dan paling apik secara kinerja yang kita lihat berdasarkan data yang saya tampilkan ini. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa saham Adaro ini adalah saham yang bisa dikatakan saham yang salah harga dibandingkan satu sektor saham-saham lainnya, yaitu di bidang batubara. Nah, kemudian ketika kita lihat secara teknikal analisa dari pergerakan harga saham batubara, untuk saat ini harga sahamnya bergerak di kisaran 2.650 sampai dengan 2.800. Kemudian harga saham ini pernah menyentuh di harga 2010, harga terendahnya ya dalam kurun waktu beberapa waktu ke belakang itu pernah menyentuh di harga 2010, dan kecenderungan harga saham ini juga sudah mulai merangkak mengalami kenaikan harga. Jadi saham ini juga berpotensi akan melanjutkan kenaikan hingga di harga Rp3.110 per lembar sahamnya. Nah,
Demikian teman-teman terkait dengan saham salah harga, yaitu saham Adaro. Dimana kenapa saya katakan salah harga? Karena saham Adaro itu merupakan saham yang paling rendah nilainya atau secara VBP-nya paling kecil dibandingkan saham-saham lain yang berada dalam satu sektor. Oke ya teman-teman, ingat disclaimer, semua saham yang saya sebutkan bukan rekomendasi atau ajakan untuk beli ya, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi, dan segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab masing-masing buat teman-teman semua. Oke, sebelum saya akhiri, ingat teman-teman semua, jika video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, dan di share. Jangan lupa di subscribe agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya.